وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin wal muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang sudah ikut tergabung di kesempatan pagi yang berbahagia dan pagi yang mulia ini, baik dari Hijrah TV, MKH TV, Yufid TV, demikian Medis TV, demikian juga Satu Radio dan Rinjani TV, demikian juga Kanz Media Sunnah Jakarta yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, diberkahi segala aktivitas, dan Allah Azza wa Jalla maafkan dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita semua. Kemudian tidak lupa juga kita mengucapkan salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dan pagi yang mulia ini, dengan izin Allah Azza wa Jalla, kita akan melanjutkan faidah dari tafsir surat Fatir dengan izin Allah Azza wa Jalla. Silahkan yang di rumah bisa membuka mushafnya. Akan kita ambil insyaallah ayat 36 sampai 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالسَّمَاوَاتِ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam ayat yang mulia ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka Jahannam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Jadi mereka masuk neraka tidak dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka masuk neraka memang semata-mata untuk diazab oleh Allah Azza wa Jalla, bukan untuk dibinasakan. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan dari mereka azab itu. Demikianlah kami membalas setiap orang yang kafir. Allah Azza wa Jalla pada ayat sebelumnya menjelaskan bagaimana keadaan penduduk surga, bagaimana kenikmatan penduduk surga. Di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang kafir dan bagaimana azab yang mereka terima.
Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan, walladzina kafaru ay jahadu ma ja'at bihi rusuluhum minal ayat. Orang-orang yang kafir yang menentang ayat-ayat, bukti-bukti yang dibawakan oleh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, tidak beriman kepada hari pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla, hari kebangkitan dan hari pembalasan. Lahum, bagi mereka, naru jahannam, neraka jahannam. Mereka disiksa di dalamnya asyaddul azab, dengan azab yang paling pedih. Wa ablaghal iqab, hukuman yang paling keras. La yuqadha alaihim bil maut, mereka tidak diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mati. Maka sebagaimana disebutkan di dalam suratul A'la, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka di dalam neraka itu mati tidak, hidup juga tidak. Subhanallah. Ini menunjukkan ngerinya dan dahsyatnya azab tersebut. Jadi mati tidak, hidup juga tidak. Karena ingat, kalau disiksa dia mati, dia istirahat. Namanya orang mati apalagi? Sudah nggak ada, sudah. Artinya kalau dia binasakan, selesai. Ya. Maka sebagaimana angan-angan mereka, ketika Allah Azza wa Jalla menampakkan keadilannya seadil-adilnya kala hari kiamat, binatang-binatang ternak yang sudah menzalimi kawan-kawan mereka itu, di sana akan dikasih haknya binatang-binatang tersebut. Setelah masing-masing ya mengambil haknya, apa kata Allah Azza wa Jalla? Kuni turaba, jadilah kalian tanah. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla di akhir suratul Naba? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari itu ketika seorang melihat apa yang telah diperbuat di dunia, di sana dimunculkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Coba kiranya aku menjadi tanah saja. Kenapa? Sudah tidak ada urusan. Nah, jadi penduduk neraka ini, orang-orang yang kafir ini, masuk neraka tidak mati. Karena kalau mati istirahat dia. Ya, wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Mereka tetap hidup, mereka terus disiksa oleh Allah Azza wa Jalla, dan siksanya pun tidak diringankan sedikit pun oleh Allah Azza wa Jalla. Dahsyatnya azab dan kerasnya azab di dalamnya, mustamirrun alaihim fi jamil anati wal lahadzat. Terus dalam setiap waktu, setiap saat, tidak ada kurangnya sedikit pun. Bahkan mereka berdoa, ya, khaffif anna yawman minal azab. Ya Rabb, ringankan sehari saja azab itu untuk kami. Lalu apa kata Allah? Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang kafir tersebut. La ilaha illallah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Terus berdoa para jamaah. Terus berdoa para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. 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 Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ngeri neraka ini. Masuk disiksa dengan siksa yang tidak ada hentinya. Semakin hari semakin keras. Tidak ada ringannya sedikit pun. Dan yang masuk disiksa pun tidak bisa mati. Sebagaimana dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil mauti yaumal qiyamah bainal jannati wan nar ala surati kabshin. Hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan kematian itu antara surga dengan neraka dalam bentuk domba. Fayunada, dipanggil, ya ahli jannah fasma'azzu wa ya ahli nar fasma'azzu. Hai penduduk surga, semua menengok. Hai penduduk neraka, semua juga menengok. Subhanallah. Lalu dikatakan kepada mereka,
Ya, hadzal maut, inilah kematian. Fadzubihal maut, disembelihlah kematian tersebut. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ahlal jannati khuludun la mauta fiha. Wa ya ahlan nar khuludun la mauta fiha. Hai penduduk surga, kekal kalian di dalam surga, sudah tidak akan ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, kekal kalian dalam neraka, sudah tidak ada lagi kematian. Saat itu penduduk surga semakin sumringah, semakin gembira. Saat itu penduduk neraka sudah putus asa. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di dalamnya, la ilaha illallah. Nassallallahu as-salamata wal afiyah. Ya Allah, lindungi kami semua dari api neraka. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di dalamnya. Rabbana akhrijna, ya Rabb, keluarkanlah kami. Na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Kami akan mengerjakan amal saleh berlainan dengan apa yang sudah kami kerjakan. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup? Bukankah kami sudah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim penolong baginya sedikit pun. Di dalam neraka, kematian sudah tidak ada. Yang ada itu zidnahum azaban fawqal azab, kami tambahkan azab mereka sedikit, satu azab demi satu azab, terus ditambah. Dan di sana penduduk neraka yasrahun. Mereka berteriak, mereka minta tolong, mereka kesakitan, mengatakan Rabbana akhrijna, ya Rabb, keluarkan kami dari neraka ini. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan beramal saleh. Kami akan ikhlas. Kami akan ittiba' kepada Nabi SAW. Sebab itulah yang dikatakan amal saleh. Amal itu tidak dikatakan saleh kecuali dia ikhlas. Jangan dia berbuat syirik. Amal itu tidak dikatakan saleh kecuali ittiba', mengikuti sunnah dan petunjuk Rasulullah SAW. Di sana mereka mengakui dosa-dosa mereka. Di sana mereka mengakui kesalahan mereka. Di sana mereka mengetahui bahwasanya Allah adil terhadap mereka. Namun di sana mereka minta kembali ke dunia. Tetapi sayang, waktu minta kembali ke dunia bukan waktu yang tepat. Maka Allah Azza wa Jalla justru mengatakan mereka, awalam nu'ammirkum dahran wa umran. Lah, bukannya kami sudah berikan kalian umur yang panjang? Maka banyak penafsiran para ulama, sebagaimana dibawa Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Di sana dijelaskan, awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Ya. Di sana dikatakan, bukankah kami sudah memberikan kalian umur 40 tahun? Maka oleh karena itu Ahlul Madinah, orang-orang Madinah saat itu, ketika sudah berumur 40 tahun, sudah mereka kembali ke akhirat sudah. Persiapan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bukankah kami sudah memberikan kalian umur yang panjang? 60 sampai 70 tahun umat Nabi Muhammad SAW. Yang mana dengan umur yang panjang itu yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Ada waktu di dalamnya yang ingin berpikir, yang ingin merenung, yang ingin mengerjakan amal saleh. Itu kesempatan yang sangat luar biasa sudah itu. Kami berikan kalian kenikmatan di dunia. Kami berikan kalian rezeki di dunia. Kami siapkan kalian sebab-sebab keenakan dan kesenangan di dunia. Kami panjangkan umur kalian. Ya, kemudian kami bawakan kalian ayat-ayat kami. Kami sampaikan kepada kalian pemberi peringatan.
Kami berikan kalian ujian, kesenangan, dan kesusahan. Agar kalian ingat. Supaya kalian kembali kepada kami. Tetapi ternyata tidak juga bermanfaat peringatan-peringatan itu untuk kalian. Padahal di dunia sudah kami akhirkan hukuman untuk kalian yang berbuat dosa dan maksiat. Sampai habis umur kalian. Sempurna umur kalian. Berpindahlah kalian dari negeri yang fana menuju negeri yang abadi. Namun kalian bertemu denganku dalam keadaan yang paling buruk. Sampailah kalian ke negeri Darul Jaza, negeri pembalasan terhadap amalan-amalan kalian. Di sini kalian minta kembali kepada Allah Azza wa Jalla, sungguh terlalu jauh. Sudah bukan waktunya. Allah murka atas kalian. Azab akan dilipatkan untuk kalian. Penduduk surga sudah melupakan kalian. Kekallah kalian di dalam neraka selama-lamanya. Dalam azab yang menghinakan dan mengerikan. Maka Allah mengatakan, fadzuqu, rasakan. Fama lidh-dhalimin min nasir. Orang-orang zalim itu tidak ada yang bisa menolongnya sama sekali. Tidak ada. Bisa menolong kalian sehingga kalian bisa dikeluarkan dari azab neraka. Tidak ada yang bisa menolong kalian sehingga kalian diringankan azabnya oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sudah kesempatan. Karena itu negeri bukan negeri untuk beramal. Karena itu negeri bukan negeri untuk meminta diskon. Keringanan kesempatan itu di dunia ini. Maka pantas Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekal kalian. Sebaik-baik bekal itulah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Di hari itu kita ingin atau kita sanggup. Orang-orang kafir, orang-orang masuk neraka, waliyadzubillah, sanggup menebus dirinya dengan anak, sanggup menebus diri dengan istri, sanggup menebus diri dengan ibu dan bapak, sanggup menebus diri dengan kerabat dan semua yang ada di muka bumi. Itu adalah hal yang berat. Nah, Allah Azza wa Jalla padahal di dunia menghendaki lebih ringan dari itu. Itu apa? Yaitu apa? Sebagaimana dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aradtu minka ibn Adam ahwana min dzalik." Aku inginkan dari kalian hai anak Adam lebih ringan dari itu. Tidak perlu menebus dengan dunia dan seisinya. Aku inginkan, kata Allah Azza wa Jalla, "Alla tusyrika bi." Jangan kau syirik. Fa abaita illa syirik. Engkau enggan kecuali berbuat syirik, maka rasakan sekarang. Innallaha alimul ghaib, innallaha alimu ghaibis samawati wal ardh. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan balasan penduduk dua negeri dan disebutkan amalan masing-masing surga dan amalan neraka, Allah Azza wa Jalla beritakan bagaimana luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Allah mengetahui segala-galanya di depan maupun di belakang, yang akan datang maupun yang sudah lalu. Adapun makhluk ini tidak mengetahui apapun tentang Allah Azza wa Jalla kecuali apa sebatas yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla maha mengetahui yang gaib, yang tidak dijangkau oleh pandangan manusia, tidak dijangkau oleh pengetahuan manusia. Maka Allah Azza wa Jalla alimun bis sarair, mengetahui segala yang tersembunyi, mengetahui apa yang tersimpan di dada, kebaikan maupun keburukan, kesucian maupun kekotoran. Maka masing-masing akan diberikan haknya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing akan diberikan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwa alladhi ja'ala lakum aw huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil ardh. Faman kafara fa'alayhi kufruhu wa la yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta' wa la yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Allah Azza wa Jalla menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri, tidak akan lari kepada orang lain.
Dan kekafiran orang-orang kafir itu tidak lain hanya akan menambah kemurkaan pada sisi Allah Azza wa Jalla, sisi Rabb mereka. Dan kekafiran orang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian belaka untuk mereka. Maka ayat ini Allah Azza wa Jalla memberitakan sempurnanya hikmah Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah tetapkan dalam takdirnya yang terdahulu dan azali, yaitu manusia ini di muka bumi ini akan silih berganti. Datang satu pemimpin, hilang pemimpin tersebut, diganti dengan pemimpin yang lain. Terus seperti itu. Dan Allah Azza wa Jalla kirim setiap umat itu ada pemberi peringatan supaya mereka tahu apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mereka. Dan tidak ada alasan bagi mereka nanti di hadapan Allah mengatakan, ya Allah, tidak ada pemberi peringatan. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Rasul Allah kirim memberi kabar gembira surga bagi yang taat, neraka bagi yang maksiat, supaya jangan ada alasan manusia di hadapan Allah untuk berbuat dosa dan maksiat. Ya Allah, ini belum pernah, tidak ada alasan. Maka Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, setiap umat itu pasti ada pemberi peringatan. Maka itu sebabnya jumlah nabi dan rasul itu sangat-sangat banyak sekali. Disebutkan ya dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ardah, ya, atau Abu Dzar al-Ghifari, aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di masjid. Aku duduk di sampingnya mengatakan, ya Rasul, kam wafa iddatil anbiya, ya Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Qala mi'atul fin wa arba'atun wa ishruna alfan, 124.000. Qultu ya Rasulullah, kam ar-rusulu min dzalik, berapa jumlah rasul dari yang 124.000 itu? Qala 315 jamman ghafira, yaitu 315 jumlah yang sangat banyak. Sehingga tidak disisakan, setiap umat itu ada pemberi peringatannya. Fayanzur kaifa ya'malun. Di sana mereka akan merenungi, ya, bagaimana atau apa yang sudah mereka perbuat di dunia ini. Siapa yang kafir kepada Allah, kafir kepada apa yang dibawa oleh para rasul, kekafirannya berimbas kepada dirinya sendiri. Dia yang dapat dosa, dia dapat hukuman. Tidak mungkin orang lain akan memikul dosanya dan kesalahannya. Ya. Dan kekafiran mereka itu justru akan semakin menambah murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hukumannya pun semakin besar. Semakin ingkar kepada Allah, hukumannya semakin besar. Semakin kafir kepada Allah, azabnya pun semakin keras. Tidak ada yang dirugikan kecuali diri mereka sendiri. Karena Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di dalam hadithul qudusi, ya ibnu Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, hai anak Adam, sekiranya seluruh kalian dari awal sampai terakhir, jin dan manusia, kanu ala atqi qalbi rajulin wahidin, semuanya bertakwa, ma zada fi mulkihi syai'a, tidak bertambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya semua makhluk ini dari pertama sampai terakhir, jin dan manusia, semuanya jahat, tidak berkurang apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ibn Adam, innama hiya a'malukum, hai anak Adam, kalau kalian beramal ya untuk kalian, ya bukan untuk orang lain. Uhsiha lakum, aku simpankan untuk kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah, yang menemukan kebaikan dalam catatannya hendaklah dia memuji Allah Azza wa Jalla. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu, adapun yang menemukan sebalik dari apa yang diharapkan, ditemukan di dalam catatannya keburukan semua, jangan celah siapa-siapa, celah diri sendiri. Sudah dikirim Rasul ke dunia, tetap juga menentang. Sudah ada penyeru-penyeru kepada tauhid dan sunnah, tetap juga ditentang. Maka apa? Ya, tinggal merasakan balasan yang Allah Azza wa Jalla telah janjikan di dunia.
Wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Dan kekafiran orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian bagi mereka sendiri. Yukhsiruna anfusahum, mereka rugikan diri mereka sendiri, mereka rugikan keluarga mereka, rugi amalan mereka, rugi terhadap kedudukan mereka di surga, hilang apa yang ada dalam surga. Mereka berada di dalam neraka. Maka orang-orang kafir itu akan terus berada dalam kecelakaan, berada dalam kerugian, berada dalam kehinaan, ya, baik di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di sisi makhluknya. Maka kekufuran itu, ya, kecelakaan di dunia dan kecelakaan di akhirat. Jadi sebelum di akhirat dia celaka dulu di dunia. Jadi kerugian dan kecelakaan itu yang akan terus menyelimuti orang-orang kafir. Jangan kira mereka senang-senang rupanya di dunia ini punya itu dan ini, serba ada, serba mewah. Itu hanya, ya, zahiran minal hayatid dunya, kehidupan dunia. Yang mana masih lebih mulia bangkai keledai, ya, ketimbang dunia tersebut. Maka itu sebabnya Nabi SAW bersabda, "Lau kanatid dunya tusawi indallah janaha ba'udah." Andai kata dunia ini mirip dengan sayap nyamuk, ya, andai kata mirip harganya dengan sayap nyamuk, masaqal kafir syarbata ma. Orang kafir itu nggak bisa, nggak dikasih minum seteguk air pun kalau sama harga dunia ini dengan sayap nyamuk. Tetapi ternyata sayap nyamuk jauh lebih berharga ketimbang dunia ini, subhanallah. Maka oleh karena itu kesempatan untuk kita berbuat di dunia ini. Apa yang bisa kita lakukan? Terutama amalan-amalan yang mengalir pahalanya. Ya, bangun masjid, ini mengalir pahalanya. Ayo, meskipun kita mati, pahalanya akan mengalir terus, subhanallah. Mushaf taruh di masjid. Air keperluan masyarakat, alirkan. Ilmu Alkitab wa sunnah, ilmu tauhid, sebarkan. Ilmu sunnah, sebarkan. Ini akan berguna setelah kita meninggal dunia. Dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, bayan murril azab wa alimi. Ayat ini menjelaskan bagaimana pahitnya siksa, pedihnya siksa yang merupakan jaza, balasan bagi orang-orang kafir. Faedah yang kedua, al-i'dzar liman ballaghahu Allah min al-'ur 40 sanah. Sudah tidak ada alasan bagi orang-orang yang telah diberikan umur 40 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah tidak ada alasan. Yang ketiga, al-kafir yu'adzibu abadan. Orang kafir itu akan disiksa selama-lamanya. Karena Allah Azza wa Jalla Maha tahu. Andai kata dia hidup 1000 tahun pun, ya, mereka tidak pernah akan meninggalkan kekafirannya. Dan tidak pernah akan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu berhaklah mereka diadab selama-lamanya. Faedah yang keempat, manusia ini akan hidup silih berganti. Datang yang baru, hilang yang lama. Terus seperti ini. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala bagaimana menetapkan keberlangsungan hamba-hambanya manusia ini di muka bumi ini. Sehingga satu generasi ke generasi berikutnya terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu menjadi pelajaran satu bagi terhadap yang lainnya. Yang kelima, terus-menerus di atas kekafiran itu akan semakin menjauhkan pelakunya dari rahmat Allah Azza wa Jalla, dan semakin mendekatkan pelakunya dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dan murka Allah Azza wa Jalla asyaddu al-ghadab, itu murka atau kemarahan yang paling puncak dari Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla selamatkan kita dari azab neraka.
Dan Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalam surga. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi para pemirsa melalui WhatsApp, demikian juga melalui SMS, demikian juga melalui kolom komentar, kami persilahkan. Dan yang melalui telepon, insya Allah nanti kita berikan kesempatan ya pada waktunya. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Akikah hari ke-7, tetapi pembagian mengundang pada hari ke-8. Insya Allah tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Adakah dalil di mana imam dalam baca surat Al-Fatihah ketika jahar dan sir, interval ketika sir lebih cepat dibandingkan ketika jahar? Kita katakan itu bergantung kepada kemampuan orang membaca. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Dari para pemirsa kita di kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Pertanyaan yang sudah masuk di sini. Kalau kita berinfak ke masjid tapi masih ada hutang, ya kalau hutangnya belum jatuh tempo sih tidak ada masalah. Dan tentu yang diinfakkan ini tidak memperlambat pembayaran hutangnya, maka ini tidak ada masalah. Dan betapa agungnya orang yang berinfak ke masjid. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid karena Allah, Allah Azza wa Jalla bangunkan dia istana di dalam surga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Saya sholat duha berjamaah bersama istri karena istri sudah agak lupa, tidak bisa menyendiri. Apakah sah sholatnya? Kita berharap sholatnya sah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Sumpah serapah ibu terhadap anak yang tidak memenuhi permintaan dia. Misal, dia minta duit dulu tetapi anak tidak mampu memenuhi. Lalu si ibu marah-marah sambil menyumpahin. Bagaimana Pak Ustadz? Enggak boleh seperti ini. Karena doa orang tua ini mustajab. Jangan-jangan bertepatan dengan waktu mustajab nanti. Maka Nabi SAW mengatakan, La tad'u ala anfusikum wala ala auladikum illa bi khair. Ya, jangan doakan kecelakaan atas anak-anak kalian, atas diri kalian. Doakan kebaikan saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Saya tidak sholat Jumat 2 kali karena positif COVID. Bagaimana hukumnya? Tidak ada masalah. Karena orang sakit, kemudian penyakit menular dengan izin Allah Azza wa Jalla, boleh dia tidak melaksanakan sholat Jumat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Apa hukum mencukur bulu halus yang ada di wajah dari kolaka? Kita katakan bahwasanya yang di wajah tidak boleh untuk dicukur. Ya, Allahumma kecuali itu perempuan supaya tidak nampak dia punya bulu, maka tidak ada masalah. Tapi alis tidak boleh untuk dicukur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Ada orang nitip uang untuk anak yatim, bolehkah orang jompo dan masjid bisa menerimanya? Kalau ada izin boleh, kalau tidak ada tidak usah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan dari pemirsa kita di MKH TV. Apakah ada dalil salat Isya selalu baca Alam Nashrah
al-fil. Kalau subuh baca syams wa duha, enggak ada. Tidak ada dalil seperti itu. Hanya ada garis besar tentang apa dibaca oleh Nabi SAW ketika sholat. Satu, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, awsatul mufassal. Mulai dari al-layl idza yaghsha sampai suratul naba. Subuh mulai dari al-mursalat sampai qaf. Ini namanya tiwalul mufassal. Kemudian maghrib qisarul mufassal. Mulai dari an-nas sampai ad-duha. Dan kadang-kadang boleh juga dipanjangkan maghrib tersebut. Ini yang ada. Kemudian sholat Jumat, ini yang ada khusus. Kemudian sholat Id, ini yang ada khusus. Ya, selain itu tidak ada secara khusus. Ya, demikian juga yang khusus yaitu di maghrib atau ba'diyah maghrib, kemudian sunnah fajar, kemudian witir. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah setelah muazzin iqamat membaca salawat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kita katakan bahwasanya membaca atau menjawab muqim yang qamat ini diperbolehkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana infak ke masjid yang di sana ada kuburan? Yang enggak boleh. Ya, jangan kita membantu sesuatu yang dilarang oleh agama kita, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an yubna 'alaiha, membuat bangunan di atas kuburan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa ya Pak Ustadz saya sering bermimpi orang tua saya sudah meninggal? Kita katakan masalah mimpi ini bisa benar, bisa tidak benar. Tetapi mimpi itu tidak bisa diambil hukum. Maka Nabi SAW hanya menyebutkan apa? Ar-ru'ya. Nabi SAW menyebutkan, lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasysyirat. Tidak ada yang tersisa dari kenabian itu kecuali kabar gembira. Itu sekedar kabar gembira. Maka dikatakan oleh para ulama kita, oleh Nabi SAW, ar-ru'ya al-mu'min tasurul ar-ru'ya as-salih tasurul mu'min. Mimpi yang baik itu menggembirakan orang beriman, tetapi tidak memperdaya, sebagaimana kata Imam Ahmad. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kenapa qul huwallah disebut al-ikhlas? Karena di dalamnya kita murnikan ibadah itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa yang sudah melalui live Facebook, demikian juga yang melalui WhatsApp, ya, silahkan pemirsa kita di Yufid TV, ya, yang dari Cilacap, ya, dan yang lainnya di kolom komentar, demikian juga melalui WhatsApp, demikian juga ya melalui SMS. Baik. Kemudian Muhammad Sofyan bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah cambang rambut memasuk jenggot juga? Iya, termasuk juga bagian jenggot, maka tidak boleh untuk dicukur kalau dia nyambung tentunya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Sekarang kami berikan kesempatan sekali lagi bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan pagi hari ini. Kami persilahkan yang ingin bertanya bisa melalui kolom komentar, ya, bisa juga ya melalui WhatsApp, demikian juga melalui SMS. Kami berikan kesempatan bagi para pemirsa di kesempatan pagi yang berbahagia dan pagi yang mulia ini. Mumpung masih ada waktu sebelum kita pindah ke para penelpon. Baik, pertanyaan berikutnya. Beri kami nasihat untuk menghadapi fitnah akhir zaman. Fitnah ya gadget ini. Kita katakan bahwasanya ya tentu ini kembali kepada ilmu masing-masing dan kembali kepada ketakwaan kita masing-masing. Kenapa? Karena al-ilmu ma yurithul khasyah. Ilmu itu yang membuat orang takut. Namanya ilmu, hakikat ilmu itu yang menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan bahwasanya manfaatkanlah telepon pintar ini untuk kebaikan. Dan waspadai dia, jangan sampai menjerumuskan kita kepada keburukan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah kalau kita jumpa uang di jalan dapat kita ambil dan kita belikan barang? Kita katakan kalau menjumpai uang tergantung uang tersebut.
Kalau jumlahnya sedikit bakalan orang tidak akan cari, ya tidak apa dimanfaatkan. Tapi kalau jumlahnya sudah mulai berharga, maka ini harus diumumkan. Diumumkan berapa lama? Arif hasanah, umurkan setahun. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau Jumatan azan 2 kali, saya hanya jawab pertama, apakah berdosa? Kita katakan bahwasanya ya semua azan itu dijawab. Kalau tidak dijawab tentu ya dia tidak mendapatkan keutamaan saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah wanita menghilangkan tai lalat yang ada di wajahnya? Kalau itu mengganggu dia, ya maka kita katakan bahwasanya nampak sekali mengganggu, tidak mengapa dihilangkan. Tapi kalau tidak mengganggu, biarkan. Ya, tidak usah dirubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wallahu taala ala wa alam. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita berikan kesempatan bagi para penelpon yang ingin bertanya, kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi, yang ingin bertanya, berdialog interaktif, kami berikan kesempatan di sesi yang kedua ini di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Jangan lupa untuk di-share, ya, jangan lupa untuk dibagi ke teman-teman, kawan-kawan dan grup-grup di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Sekali lagi bagi para pemirsa, dan usahakan menelepon ya melalui telepon reguler, jangan melalui WhatsApp. Ya, karena kalau melalui WhatsApp nanti ketika ada masuk penelpon lain akan terganggu. Ya. Kami ingatkan sekali lagi bagi para pemirsa di kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Ya. Baik, kita angkat penelpon pertama. Ya, halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Gini Bu, gini Pak Ustaz, yang lalu itu anak kita pernah bertunangan. Jadi setelah itu orang tuanya kurang setuju, itu yang diberikan diminta kembali, tapi yang bersangkutan tidak mau diizinkan buat anak saya. Gimana Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami persilahkan sekali lagi di 0811 390110. Sekali lagi bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan ya pagi yang berbahagia dan mulia ini, yang ingin berdialog interaktif, kami berikan kesempatan di 0811 390110. Baik, kita jawab. Berkaitan dengan masalah pemberian, kalau itu sifatnya hadiah ya tidak perlu diminta kembali. Ya, ada pemberian misalkan saat bertunangan, ya, tapi ternyata setelah tunangan ditolak, tapi sudah memberikan sesuatu. Nah, yang seperti ini, ya, dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qaihi. Orang yang mengembalikan atau mengambil hibahnya sendiri, taubahnya bagaikan anjing yang memakan muntahnya. Subhanallah. Maka ini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, laisa lana mathalus su'. Kita dalam agama ini tidak punya perumpamaan yang buruk. Ini adalah hukumnya haram. Wallahu ta'ala ala wa ala. Kemudian dari pemirsa kita di live Facebook, Jamaruddin Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan zikir setelah sholat, bacaan 3 kali surat Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas pada salat maghrib dan subuh. 3 kali atau sekali? Wassahih wallahu ta'ala ala wa alam, maghrib itu 1 kali, subuh itu 1 kali, semua salat 1 kali saja. Adapun yang 3 kali itu berkaitan dengan azkarus sabah wal masa, zikir pagi, zikir petang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami silakan bagi para pemirsa di 0811 390110. Orang hamil duluan terus nikah, apakah sah nikahnya? Tidak sah nikahnya. Ya, tidak sah nikahnya. Allah ta'ala ala wa ala. Ya, halo. Halo. Ya, halo.
Baik, kami ulangi bagi para pemirsa yang sudah tergabung yang ingin berdialog interaktif di 0811 39 011. Sekali lagi di 0811 39 011. Baik. Bolehkah kita rutinkan baca surah As-Sajdah setiap subuh dengan maksud untuk sujud tilawah? Tidak boleh. Ini membuat cara dalam beragama. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mertua saya meninggal, terus anak laki-laki belum kawin. Yang satunya ngajar di masjid jadi ustadz, yang satu jarang sholat. Apakah berpengaruh siksa kubur bagi ibu oleh anaknya? Kalau ibunya tidak pernah memberikan nasihat, ya berpengaruh. Tapi kalau sudah dikasih nasihat, tetapi ternyata tetap juga dia tidak mau taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka siapa yang salah, dia yang menanggung dosanya sendiri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami silakan sekali lagi bagi para pemirsa yang sudah tergabung di 0811 39 011. Baik, kita angkat. Ya. Halo. Halo, Waalaikumsalam. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Malaysia, Ustaz. Dari Malaysia, silakan. Nanti apa boleh kita menyambung sedikit soal apa dengan sholat, apa sholat, apa sholat dan mau wahai. Baik. Boleh kita sambung sedikit tentang itu, Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita mau menyambung zikir, ya. Selesai kita sholat, kita zikir, tapi mau buang air dulu. Boleh disambung, tidak ada masalah. Beda kalau sholatnya baru 2 rakaat, sakit perut, ya, kemudian buang hajat, wudu, balik lagi, nyambung lagi, nggak ada itu. Ya, harus mulai dari awal kalau sholat. Wallahu ta'ala ala wa ala. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah hukumnya dalam Islam jika harga cabai murah kita beli sebanyak-banyaknya untuk dijemur dan disimpan? Jika harga mahal stabil kita jual, nggak ada masalah, boleh. Ya, boleh. Wallahu ta'ala ala wa ala. Apa perbedaan riya, ujub dan sum'ah dan sombong? Bagaimana menghindarinya? Riya adalah beramal, amal kebaikan supaya dipuji oleh orang lain. Adapun ujub, kita membanggakan apa yang ada pada diri kita. Kemudian sum'ah, memperdengai orang amal perbuatan kita. Dan sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Bagaimana menghindarinya? Ya tentu kita pelajari. Ya, ini adalah perbuatan-perbuatan buruk, definisinya, hakikatnya. Kemudian kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah jangan sampai terkena. Kemudian dengan kita mengingat apa hukumannya, dengan asbab itu kita bisa terhindar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kami persilahkan di 0811 39 011. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah termasuk orang munafik, orang tidak sholat berjamaah di masjid dikarenakan sering bangun tidak tepat waktu sholat subuh padahal sudah niat? Kita katakan bahwasanya kalau ya dia ini punya uzur sih tidak ada masalah. Yang tidak ada uzur yang bermasalah. Ya, Allahu ta'ala ala wa alam. Kami persilakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan pagi yang berbahagia ini di 0811 39 011. Baik, pertanyaan berikutnya kami persilahkan sekali lagi di 0811 39 011. Sekali lagi bagi para pemirsa. Baik, pertanyaan berikutnya. Adakah termasuk durhaka apabila saya enggan bertemu mertua karena sikap selalu menyakitkan hati, setiap bertemu selalu disindir miskin, tidak mampu dikasih makan, enak. Kita katakan supaya dia tidak berdosa, kita juga tidak berdosa, tidak ada masalah untuk sementara waktu kita tidak bertemu dengannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami ingatkan bagi para pemirsa sekali lagi yang sudah tergabung di kesempatan pagi hari ini, silahkan dikirim pertanyaannya di 0811 39 011. Demikian juga yang ingin berdialog interaktif, kami berikan kesempatan di pagi yang berbahagia ini di 0811 39 011. Sekali lagi di 0811 39 011.
Baik. Pertanyaan berikutnya di sini. Seperti apa tanggung jawab suami kepada anak tiri? Anak dari suami pertama si istri, hukumnya wajib atau tidak? Tidak ada kewajiban. Yang punya kewajiban itu adalah bapaknya si anak tersebut, bukan bapak tirinya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa di kosong. Baik. Apakah boleh nikah ulang lagi? Ya, harus nikah ulang lagi. Ya, harus nikah ulang lagi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami silakan bagi para pemirsa di kesempatan pagi hari ini, ya, di 0811 390110. Sekali lagi bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung, ya, silahkan kami berikan kesempatan, masih ada waktu untuk bertanya jawab. Ya. Baik, Nelly bertanya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apakah doa kunut itu dibaca setiap sholat subuh? Jawabannya bahwasanya ada perbedaan pandangan para ulama kita berkaitan dengan kunut subuh. Sebagian mensahihkan haditsnya seperti Al-Imam Syafi'i. Namun, ya, Al-Imam Ahmad, murid beliau yang lebih alim tentang hadits dan ulama-ulama yang lainnya, menjelaskan bahwasanya hadits kunut subuh yang terus-menerus itu riwayatnya dhaif, riwayatnya lemah. Dengan demikian, ya, kita tidak perlu kunut subuh terus-menerus. Adapun yang sahih itulah kunut nazilah, kunut ketika ada bencana, ada musibah yang ingin, ya, kita berharap ditolak oleh Allah Azza wa Jalla atau dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla atau diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Di sana disyariatkan untuk melaksanakan kunut, dan itu dikatakan kunut nazilah. Dan itu waktunya selama, ya, diperlukan pada salat 5 waktu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Pertanyaan berikutnya di sini. Apakah setiap rakaat kita baca ta'awudz waktu kita membaca surat Al-Fatihah? Iya. Mesti baca. Ya. Mesti baca. Karena apa? Karena setiap rakaat itu adalah, ya, rukun berbeda, kemudian sudah diselingi dengan, ya, zikir-zikir yang lain. Wallahu ta'ala ala wa alam. Abu Lahab dan Abu Jahal apakah berbeda? Ya, beda dong. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukumnya bila orang menyuruh kita berbelanja terus kita mengambil keuntungan? Tidak boleh untuk mengambil keuntungan kalau sifatnya kita itu sebagai wakil. Adapun kalau sifatnya kita sebagai penyedia jasa, maka boleh kita mengambil keuntungan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat imam bangun dari ruku, apakah kita juga harus mengucapkan Sami Allah? Iya, tetap mengucapkan. Karena apa? Karena Nabi SAW menyebutkan, ya, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum kita ketika ada tetangga meninggal, maka kita bawa nasi bungkus agar pihak berduka bisa menikmati? Kita katakan itulah yang sunnah. Nah, tapi diberikan kepada yang mandikan jenazah, insya Allah tidak ada masalah. Tapi itulah yang sunnah. Sebagaimana yang datang dari hadits Nabi SAW. Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, Isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkan keluarga Ja'far itu makanan. Kenapa? Fa'innahu qad atahum ma yushghiluhum. Karena telah datang kepada mereka apa yang menyibukkan mereka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ya, baik, terputus. Bagaimana Ustaz supaya saya belajar agama bisa mudah teringat dan mudah faham? Pertama, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Kemudian yang kedua, kita katakan terus diulang-ulangi dan jauhi maksiat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Kami persilahkan di 0811 390110.
Sekali lagi di 0811 390110. Baik. Dari pemirsa kita berikutnya di sini ada satu pertanyaan yang sudah masuk di sini. Dari Padang bertanya, kalau kurban dengan uang sendiri tapi didaftarkan kurban atas nama suami anak, apakah bapak anak rahimahullah dapat pahala kurbannya? Di saat berkurban, kalau diniatkan semuanya, insya Allah dapat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Usia berapa tahun anak laki-laki kami bisa jadikan mahram untuk safar pengganti abinya? Usianya kalau sudah baligh, wallahu ta'ala ala wa alam. Kata orang Wahabi enggak bermazhab. Kalau enggak bermazhab, baik kita angkat dulu. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya, Ustaz, saya punya rencana mau naik haji, tetapi di kabupaten saya pemberangkatan naik haji itu kalau mendaftarkan sekarang itu besok tahun 2050. Bagaimana seharusnya yang saya lakukan, Ustaz? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita katakan silahkan daftar haji meskipun tahun 2050. Nah, namun ya kalau sudah daftar haji, maka apa? Berdoa lagi kepada Allah dan berusaha bisa berangkat umrah di bulan Ramadan. Karena umrah di bulan Ramadan sama pahalanya seperti haji, bahkan sama seperti berhaji bersama Nabi SAW. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kata orang Wahabi enggak bermazhab. Kalau enggak bermazhab terus dapat hadis dari mana dong? Mohon jawabannya. Kita katakan bahwasanya mazhab kita Al-Quran was sunnah. Ya. Terus dapat hadis dari mana? Ya dari para ulama. Karena bukan saja ulama yang bermazhab membawa riwayat hadis. Imam Bukhari bukan mazhabnya Syafi'i kok. Ya. Maka inilah dia kepicikan kita dalam beragama, membatasi agama melalui mazhab. Tapi orang silahkan belajar mazhab, tidak ada masalah, boleh. Namun yang jadi inti itulah dalil, bukan masalah mazhabnya. Ini dibalik mazhab jadi inti, dalil dibuang. Maka inilah dia membuat syariat, ya, selain apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya. Bagaimana hukumnya dengan program yang umroh berangkat dulu, bayarnya belakangan? Baik. Sama program haji umroh yang melalui lembaga perbankan, Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umrah dulu bayar belakangan, ini belum mampu namanya. Tidak usah dilakukan. Bagaimana dengan pembiayaan perbankan? Ini riba. Tapi kalau harus store melalui bank, ya tidak ada masalah yang seperti itu. Bukan dibiayai oleh perbankan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apa hukumnya bila suami nggak pernah sholat? Bolehkah kita minta cerai? Boleh. Asal diobati dulu kekurangannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Mahyudin Uding bertanya, dulu kita belum diakekah atau diakekah kurang 1 ekor kambing karena hanya dipotong 1 ekor. Apa boleh diulang? Tidak usah diulang, ditambah lagi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita minta bias kepada customer ketika mereka melakukan penolakan terhadap barang COD yang dimana peraturan tidak ada, itu tidak ada di perusahaan? Ya tidak usah. Ya, tidak usah minta tambahan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Setiap cekcok sama suami pernah bilang pisah dan sudah disampaikan ke saudara. Apakah itu sudah termasuk talak? Ya, kalau sudah jelas bilang pisah ya talak. Maka jangan dimain-mainkan. Maka Nabi SAW mengatakan,
Ya, thalathun jidduhun najid wa hazluhun najid. Ada 3 perkara sungguh-sungguhannya beneran, ya, main-mainnya pun sungguhan. Talak, rujuk, kemudian nikah. Wallahu taala ala wa alam. Orang tua sudah uzur, dia hanya bisa terbaring. Tata cara salat barang harus menghadap kemana? Kalau bisa dihadapkan ke kiblat bagus. Kalau tidak bisa, tidak ada masalah. Yang penting dia salat. Dan tidak bisa pakai air, bisa ditayamumkan. Wallahu taala ala wa alam. Kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi bagi para pemirsa kita yang sudah tergabung di kesempatan pagi hari ini, kami berikan kesempatan untuk berdialog interaktif di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Baik. Di sini ada lagi pertanyaan yang sudah masuk. Saya sudah terjebak di bawah orang berobat pergi ke dukun, tapi sebenarnya hati bertentangan. Apakah saya telah berbuat syirik? Kalau iya, apa yang harus lakukan? Kalau memang di perdukungan itu menyebutkan tentang perkara-perkara gaib, ini adalah jatuh kita ke dalam mendatangi dukun. Dan kalau kita sekedar bertanya tidak percaya, 40 hari 40 malam salat tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kami silakan bagi para pemirsa di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Kami akan berikan kesempatan di pagi hari ini yang ingin bertanya, ya, kami silakan di 0811 390110. Silahkan bagi para pemirsa, jangan lupa di-share ke teman-teman, kawan-kawan dan grup-grup supaya lebih bermanfaat. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah harus nikah lagi? Ya, kalau masih masa iddahnya tidak perlu nikah lagi. Kalau sudah habis masa iddahnya harus nikah lagi. Itu pun ya tidak boleh lebih 3 kali cerai. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di pekarangan masjid ada kuburan. Apakah boleh sholat di masjid tersebut? Selama masuk dalam kategori lingkungan masjid tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Bumi ini semuanya masjid kecuali makbarah, pekuburan dan WC. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sekali lagi kami berikan kesempatan di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Kami persilakan. Ya, baik. Bagaimana hukumnya bila kita makan makanan dari sembelihan orang meninggal? Enggak boleh, hukumnya haram. Ya, Allah ta'ala ala wa alam. Sekali lagi, ya, di 0811 390110. Kami ingatkan bagi para pemirsa, di 0811 390110. Baik. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ini kalau orang tua kita sudah uzur nih, tidak kuat apa-apa, terus saya berbaring, hanya bisa berbaring. Terus sholatnya kita tuh ngadepnya gimana tata caranya? Terus apakah kita bantu wudhu dengan air apa tayamum? Terus kalau dia pakai pampers, kan ada kotorannya tuh pampers. Gimana itu, masih sah apa enggak? Baik, ditunggu jawabannya.
Kita katakan orang tua ketika seperti itu hadapkan ke kiblat kalau bisa. Maka kalau tidak bisa tidak ada masalah. Dan wudukan dia, dan pempas itu harus dibersihkan baru melaksanakan ibadah sholat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, saya kira demikian para pemirsa. Ya. Baik, mohon nasihat untuk yang ingin menikah. Ya segera menikah dan miliki ilmunya tentunya. Ya, dan luruskan niat dalam menikah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.